Haleluya, haleluya, haleluya. Berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani hari ini adalah Gali Kanto. Menurut salah satu sumber, kata Gali Kanto berasal dari bahasa Yunani yang artinya kokok ayam. Gali Kanto juga merupakan salah satu nama dari sebuah gereja yang ada di Holy Land. Gereja tersebut adalah Gereja Santo Petrus Gali Kanto atau Gereja Ayam Berkokok. Gereja ini dibangun untuk memperingati peristiwa ketika Tuhan Yesus akan disalib. Kisah tentang penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Rasul Petrus merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang memiliki komitmen yang sangat kuat yang terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Ayat yang ke-34, tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Pemirsa yang disayang Tuhan Yesus, kita semua sudah mengetahui peristiwa di mana Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ketika penyangkalan Petrus yang ketiga kalinya, maka berkokoklah ayam. Hal itu menyadarkan Petrus bahwa apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus adalah benar dan terjadi sebagaimana perkataan Tuhan Yesus. Lalu Petrus sadar dan pergi keluar menangis dengan sedihnya. Pemirsa yang disayang Tuhan, Gali Kanto atau ayam berkokok terjadi pada waktu dini hari sekitar jam 3 pagi dan bukan merupakan suatu kebetulan peristiwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus juga terjadi pada waktu dini hari. Dan kokok ayam atau Gali Kanto yang menyadarkan Petrus dan mengingatkan Petrus akan perkataan Tuhan Yesus, sehingga Petrus sadar dan menyesal bahwa Petrus telah berbuat dosa dengan menyangkal Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak menyangkal Tuhan Yesus seperti yang dilakukan Petrus, tetapi tidak menutup kemungkinan seringkali kita menyangkal Tuhan Yesus melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui tingkah laku kita
yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sadar dan menyesal seperti yang Petrus lakukan. Kita mohon ampun dosa dan kita bertobat. Dari peristiwa ini, mari kita pakai saat-saat gali kantung, saat-saat ayam berkokok, pada waktu dini hari sekitar jam 3 pagi sampai menjelang fajar. Kita pergunakan waktu-waktu itu untuk saat teduh, untuk sujud menyembah kepada Tuhan, mohon ampun dosa kepada Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi melalui doa dan penyembahan, melalui membaca kebenaran firman Tuhan. Dengan pengenalan kepada Tuhan secara pribadi melalui mempelajari, membaca, merenungkan firman Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, sehingga iman kita semakin kuat, pengenalan diri kita kepada Tuhan semakin kuat, yang membuat hidup kita tidak menyangkal Yesus lagi, tetapi mengakui Yesus di setiap perjalanan hidup kita dengan mengaplikasikan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kemurahan, kami mohon ampun dosa. Seringkali tanpa kami sadari, kami menyangkal Tuhan lewat perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kokok ayam pada dini hari membangunkan kami, dan kami jadikan menjadi waktu yang indah untuk menyembah Tuhan, untuk sujud masuk dalam hadirat Tuhan, untuk mengadakan pengenalan secara pribadi kepada Tuhan semakin dekat, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suluh Kristiani hari ini. Sampai jumpa pada program Suluh Kristiani yang selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan Immanuel, Tuhan beserta kita.